Sahabat Kompas.com, nama Presiden Rusia Vladimir Putin masih ramai diperbincangkan publik. Hal ini terkait dengan ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menurut Putin, Ukraina pada dasarnya merupakan bagian dari Rusia, baik secara budaya maupun sejarah. Putin pun disinyalir berniat memoles citranya dengan memperbaiki apa yang dilihatnya sebagai bencana, yakni pecahnya Uni Soviet. Lantas siapakah sebenarnya Putin? Mari kita bahas. Vladimir Vladimirovich Putin lahir dari keluarga pekerja di Leningrad atau Saint Petersburg pada 7 Oktober 1952. Ia dikenal sangat menyukai novel dengan tema agen rahasia. Saat masih sekolah, Putin pernah mendatangi kantor dinas intelijen KGB dan bertanya cara bergabung di dinas itu. Diketahui selama Perang Dingin, Uni Soviet memiliki salah satu kelompok MI dan badan keamanan paling terkenal, yaitu Komite Keamanan Negara atau KGB. Usai Uni Soviet runtuh, Rusia merestrukturisasi sebagian besar KGB. Dari ketertarikannya ini, Putin belajar ilmu hukum di Universitas Negeri Leningrad. Usai lulus kuliah, ia akhirnya bergabung dengan KGB dan bekerja selama 17 tahun sebagai mata-mata di luar negeri. Hingga akhirnya pada 1989 ia bertugas di Jerman Timur. Kala itu Putin bertugas di Dresden menjelang runtuhnya tembok Berlin, di mana massa anti-komunis berkumpul di luar kantor KGB. Momen inilah yang kemudian menjadi titik balik Putin. Ia merasa bahwa Uni Soviet sedang sekarat dan mengalami kelumpuhan kekuasaan. Namun tak berhenti sampai di situ sahabat Kompas.com. Perjalanan karir Putin pun kian cemerlang. Usai selamat dari kekacauan masa transisi Uni Soviet, Putin akhirnya mengundurkan diri dari KGB pada 1991. Ia kembali ke kampung halamannya dan bekerja untuk wali kota pertama Leningrad, Anatoly Sobchak. Di masa ini Putin dikenal sebagai sosok yang bisa menyelesaikan masalah dan amat diandalkan oleh Sobchak. Hingga pada 1996, Putin dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Moskwa. Putin ditunjuk menjadi kepala FSB, Dinas Rahasia Pengganti KGB, oleh Boris Yeltsin yang saat itu menjadi presiden Rusia. Ternyata jabatan ini hanya diberikan presiden pada orang-orang yang paling ia percayai loh sahabat Kompas.com. Lalu bagaimana ya hingga akhirnya Putin ditunjuk jadi presiden? Jadi ternyata presiden Rusia kala itu, Yeltsin, lagi-lagi menunjuk Putin untuk menduduki jabatan strategis di Rusia. Pada Agustus 1999, Yeltsin menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri Rusia. Namun jabatannya sebagai Perdana Menteri ini tak berlangsung lama. Pasalnya, Putin langsung ditunjuk menjadi presiden pada malam tahun baru ketika Yeltsin tiba-tiba mengundurkan diri. Posisi ini pun memudahkan Putin untuk memenangkan pemilihan presiden pada Maret tahun 2000. Di masa jabatan pertamanya, ia berfokus pada masalah dalam negeri, seperti perang di Chechnya dan menekan oligarki. Ia dapat menyelesaikan masalah rumit yang membuat dirinya dikenal sebagai sosok yang tak gentar beraksi. Hingga pada 2002,
terjadi krisis yang disebabkan oleh militan Chechnya yang kemudian menewaskan 129 orang. Meski demikian, krisis ini tidak menghancurkan popularitas Putin. Pada 2004, Putin terpilih kembali menjadi presiden untuk masa jabatan keduanya. Meski sukses merebut hati rakyat, Putin menuai kritik karena upayanya memberangus kebebasan pers. Putin dikaitkan dengan kematian Anna Politkovskaya, seorang jurnalis yang menulis dugaan korupsi di Angkatan Darat Rusia. Namun, hujan kritik yang diterima Putin tidak menggoyahkan kepercayaan rakyat Rusia hingga masa jabatannya berakhir. Nah, karena sudah 2 kali berturut-turut menjadi presiden, Putin harus libur dari jabatannya pada 2008. Saat itu, Dmitry Medvedev yang memenangkan pemilihan presiden. Tapi belum lama pergantian presiden, Putin kembali ditunjuk menjadi Perdana Menteri. Sayangnya, saat itu terjadi krisis finansial global yang menghantam perekonomian Rusia. Lalu pada 2012, Putin kembali menjadi presiden hingga saat ini, sahabat Kompas.com. Namun pemilihan kali ini diwarnai kontroversi karena masa jabatan Putin dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Di masa jabatannya pada 2012, ia memutuskan untuk menganeksasi semenanjung Crimea. Akibat langkah tersebut, negara barat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Nah, itu dia sahabat Kompas.com, perjalanan panjang Putin hingga menjadi presiden. Jangan lupa ya untuk simak informasi terupdate lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.